Pengakuan baru Ferdy Sambo terungkap menjelang sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Oktober mendatang. Melalui tim kuasa hukumnya, saat peristiwa terjadi, Sambo meminta Barada Richard Eliezer untuk menghajar Joshua, bukan melakukan penembakan. Lantas apakah adanya perubahan keterangan dari Ferdy Sambo akan mempengaruhi proses hukum? Melalui tim kuasa hukumnya, saat peristiwa terjadi, Ferdy Sambo meminta Barada Richard Eliezer untuk menghajar Yosua, bukan melakukan penembakan. Dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum Ferdy Sambo menyatakan kliennya mengakui telah membuat skenario bohong kematian Brigadir Yosua. Skenario bohong itu diklaim Sambo untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang keliru menjalankan perintahnya. Nah, buat kami tidak masuk nalar ya, tidak masuk logika ya. Seorang jenderal bintang 2 di dalam situasi marah, terus memerintah dengan kata hajar. Itu agak aneh ya, tidak cukup dinalar ya. Karena situasinya kan waktu itu kan dari keterangan, dari faktanya adalah bahwa posisinya sedang marah besar kan. Kemudian kalau ada keluar kata hajar buat kami agak tidak cukup dinalar ya. Kan kalau relasi kuasa itu saya boleh sampaikan apa yang dialami oleh Barada Eliezer sebetulnya dapat mudah dipahami dengan kacamata relasi kuasa. Seseorang yang dibawa kekuasaan itu yang sangat kuat, tentu tidak berdaya dan tidak mampu menolak apa yang diperintahkan oleh yang menguasainya. Itu teori sosial tentang relasi kuasa. Dalam hal ini klien saya tunduk atas perintah Ferdy Sambo karena dia seorang adalah Barada 2, tingkat pangkat paling rendah, paling bawah. Dan ingat, dia itu bukan polisi seperti yang biasa, polisi yang dididik secara semi militer, yaitu dari polisi khusus gitu loh, BRIMOB gitu loh. Nah, kalau klien saya melawan perintah itu sama saja bunuh diri gitu loh. Jadi tidak ada dalam kamus bahwa kalau klien saya itu kalau didikan BRIMOB itu menolak perintah ya. Seperti ini kan, karena memang didikannya berbeda dengan yang lain kan. Jadi ginilah, jangankan Barada 2, Kombes, Brigadir Jenderal aja pun nggak cukup untuk menolak perintah dari Ferdy Sambo, apalagi Barada 2. Seperti itu, jadi saya perlu sampaikan bahwa relasi kuasa ini sangat kuat. Relasi kuasa yang dibicarakan misalnya ini kan ada dua konteks tadi disebut, misalnya kaitannya dengan perintah jabatan, Amteles Bevel misalnya itu diatur di dalam KUHP pasal 51. Itu ada kriterianya orang melaksanakan perintah jabatan. Apakah orang yang diberikan perintah bisa melakukan penilaian bahwa instruksi yang diberikan itu dalam kewenangannya atau situasi itu memang bagian dari instruksi jabatan. Itu yang mesti dinilai nanti. Dan konteks yang kedua tadi yang disebut adalah orang melakukan tindak pidana karena adanya suatu paksaan. Itu hal yang berbeda bicara perintah jabatan dengan adanya keadaan yang memaksa orang untuk melakukan tindak pidana. Nah, kalau yang kedua yang diklaim, maka itu harus dibuktikan juga bahwa memang paksaan itu ada sedemikian rupa sehingga kita tidak mungkin menolak untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi itu semua nanti kan harus disajikan di fakta persidangan. Itu silakan saja, itu bagiannya dari cerita. Tapi pada prinsipnya kalau menurut hemat saya tidak sesederhana itu juga untuk menggunakan klaim baik perintah jabatan maupun situasi keadaan terpaksa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang baik menurut saya, baik dari sisi kami sudah sampaikan ke klien kami dari sisi Pak Ferdy Sambo maupun dari sisi Bu Putri juga terdakwa lainnya termasuk Richard adalah yang menyampaikan saja fakta yang sebenarnya. Nanti tentu ada proses konfrontasi, ada konfrontir, kemudian juga dikuatkan dengan persesuaian bukti-bukti lainnya. Nanti biarlah hakim nanti melihat dengan keyakinannya, kemudian memutus secara objektif. Lantas, apakah adanya perubahan keterangan dari Ferdy Sambo akan mempengaruhi proses hukum? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan berikut adalah jadwal sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang akan dimulai pada pekan depan.